الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzi nafasaku fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukazzibun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Rawahul Muslim. Bapak dan ibu-ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga digerakkan hati kita untuk datang melaksanakan ibadah sholat subuh dan mengikuti kajian subuh kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, dalam tuntunan ajaran agama kita ada amar perintah untuk dilaksanakan atau perintah untuk ditinggalkan. Dua-duanya ini harus kita laksanakan. Kalau tidak, ya kita masuk golongan mana kita? Dalam agama Islam tidak ada golongan di antara surga dan neraka. Tempat cuma dua, satu surga, satu neraka. Walaupun ada, saya dengar tuh yang berpendapat di antara dua tempat itu, ketika angin surga datang, dia merasa bahagia. Ketika angin neraka datang, susah. Tidak ada Pak. Jadi tempatnya itu surga dan neraka. Surga jelas itu bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Sebaliknya orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh dapat tempat di neraka. Oleh karena itu kajian subuh kita ini kita beri judul menghindari siksaan terutama neraka. Banyak di dalam Al-Quran tentang siksaan neraka itu tidak bisa di survei Pak sekarang, belum pacak di survei, belum pacak di jingok, belum pacak dirasakan secara
nyata. Tapi dalam Al-Quran banyak dijelaskan, Pak. Banyak dijelaskan tentang siksaan neraka itu. Ada yang menjelaskan sangat bersangatan itu mana itu, Pak. Ada yang pedih siksaannya itu. Ada yang siksaan yang luar biasa. Kesimpulan tidak ada siksaan api neraka itu yang enak, Pak. Tidak ada. Aku banyak penjelasan neraka itu ada namanya neraka Jahannam, ada Jahim, ada Sakor, dan lain sebagainya. 7. Surga pun itu ada 7 juga. Kita disuruh oleh Nabi, malah dianjurkan setiap di ujung akhir kita ditambah dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Sangat-sangat dianjurkan ditambah dengan doa itu, Pak ya. Tahiyat akhir kita disuruh oleh Nabi bermohon kepada Allah, minta kepada Allah. Pertama kita minta dari azab neraka. Waduh. Yang kedua azab kubur. Yang ketiga fitnah hidup. Yang keempat fitnah mati. Yang kelima dari godaan dari rayuan Dajjal, fitnah Dajjal. Hadis ini kuat, Pak, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hadis itu banyak, Pak. Malah ada di Padang itu hadis didong. Rupanya dijingok dalamnya jual kue. Merek hadis. Hadis itu banyak, Pak. Banyak nian. Malah hadis do'if ada dibuat-buat. Tingkatannya ada hadis mutawatir, maknanya dari Allah, Nabi yang membuat redaksinya. Ada hadis Bukhari, ada Muslim, ada Hasan, ada Dhaif, dan lain sebagainya. Kita disuruh oleh Nabi berlindung kepada Allah dari azab Jahannam, neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu kalau dalam beberapa penjelasan yang amat dahsyat, yang sangat luar biasa siksaannya, luar biasa. Karena itu kita disuruh oleh Nabi berdoa supaya jangan dapat siksaan neraka Jahannam. Pokoknya neraka apa yang 7 itu jangan masuk. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga yang tingkatannya juga 7. Termasuk Masjid Raya ada surga Al-Firdaus. Firdaus.
neraka ini karena memang kesalahan dosa manusia sehingga dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya sebagai balasan perbuatannya di dunia ini, yang sering juga dibaca orang tiap malam Jumat, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhaduhu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang sekarang menjadi saksi, Pak. Jadi saksi kaki dinyatakan di alam akhirat, jadi saksi benar, jadi saksi bahwa apa yang kita lakukan di samping dicatat oleh malaikat Allah menjadi saksi. Salah satu penyebab orang masuk neraka, masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Penyebab orang masuk neraka karena tidak sholat dan tidak memperhatikan anak yatim. Tidak sholat, terutama sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau sholat sunnah itu mendampingi. Ada tahajud, ada witir, ada duha, dan lain sebagainya. Itu penyerta yang wajib 5 kali sehari semalam. Yang alhamdulillah itu sudah rutinitas menjadi kebutuhan kita. Kalau ada orang yang merasakan bahwa sholat itu sudah merupakan kebutuhan, samalah orang makan merupakan kebutuhan, minum kebutuhan, tidur kebutuhan. Itu artinya dia harus makan. Kecuali puasa memang ada aturannya kan sampai seharian. Jadi kebutuhan kapan itu tidak dilakukan menjadi yang tidak pas dalam hidup dan kehidupannya. Begitu juga sholat, kalau sudah menjadi kebutuhan, kalau tidak sholat dia masih ada rasa terganjal, masih ada hal yang mengganjal dalam kehidupannya. Tapi kalau sudah sholat dia plong, istilahnya plong, tidak ada rasa berdosa kepada Allah, tidak ada merasa perintah Allah tidak dilaksanakan. Jadi penyebab neraka yang pertama itu tidak sholat. Sholat yang bagaimana itu diceritakan dalam beberapa waktu yang lalu. Ya minimal sholatnya itu sesuai dengan rukun, syarat dan rukunnya. Antara syarat dan rukun beda-beda tipis. Ya beda-beda tipis. Kalau syarat itu di luar sholat dilaksanakan. Kalau rukun di dalam sholat. Kalau syarat misalnya ngambil wudu, pakaian bersih, badan bersih, tempat bersih, ngadap kiblat. Sebelum sholat memang. Katik pula wong lalu 2 rakaat ke belakang lembu wudu misalnya. Kecuali azan karena memang waktu sudah masuk, yang lain tidak katik azan, kebetulan yang azan itu lembu wudu. Lain tidak ya. Tapi kalau sholat sebelumnya itu. Kalau rukun ya sesaat melaksanakannya itu. Niat karena Allah, lillahi rabbil alamin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala.
takbir sampai salam. Dengan tomak nina Bapak ya. Dengan tomak nina itu artinya tidak terlalu ngebut, tidak terlalu kencang. Ya tomak nina ada. Sedang waktu, jedah waktu maksudnya, jedah waktu satu dengan yang lain. Jadi yang kedua penyebabnya itu tidak memperhatikan orang-orang yatim, orang-orang miskin, fakir miskin. Nah inilah menjadi konsen dari Pak Haji Ahmad Dahlan diantaranya. Awal-awalnya dia membaca surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin dan seterusnya. Lama beliau ngaji itu, hampir berbulan-bulan. Jadinya jemaahnya agak protes dikit. Pak Buya, Pak Ustadz, apa kaji kita hanya itu baik? Uji beliau lah hafal lum dem. Artinya lah paham sudah. Maksudnya sudah juga. Kalau diamalkan halum. Ya. Itulah benih munculnya panti-panti. Waktu itu belum panti itu, cuman disarankan setiap warga untuk menyelamatkan orang-orang miskin, orang yatim. Kalau yatim piatu masih ada batasannya Pak ya. Pak Haji Samsul Komar ini yatim piatu dia. Pak Momon yatim piatu, tapi yang lebih distressing itu adalah fakir miskin. Begitu juga penggunaan dari zakat fitrah, penggunaan dari zakat lebih distressing oleh Nabi fakir miskin. Antara fakir dengan miskin sedikit perbedaannya, tapi itu juga menjadi kajian. Kalau fakir kebutuhannya kurang dari separuh. Kalau miskin lebih separuh tapi tidak sampai kebutuhan. Dia butuh 10.000 misalnya satu hari. Kalau fakir hanya dapat 4.000, 3.000. Yang miskin kebutuhan 10.000 dapat cuma 6.000, 7.000, separuh lebih tapi tidak sampai juga. Saya lupa Pak, di Jawa itu, yang jelas Jawa Tengah Pak, Jawa Tengah. Ada satu masjid yang memang konsen untuk membantu jemaah. Yang hebat lagi Pak, masjid itu tidak boleh meninggalkan kas. Jadi kasnya itu 0 terus, 0 terus. 0 terus. Malah setiap hari itu ribuan bungkus Pak, nasi untuk orang, terutama orang-orang fakir miskin. Walaupun ada di antaranya yang kayo-kayo makan juga situ. Setiap hari Pak. Ini berita ini di TV One. Lupa saya natat nama masjidnya, tapi yang jelas Jawa Tengah itu sampai sekarang. Alasan dia orang berwakaf itu untuk dimanfaatkan, bukan untuk disimpan. Tiap hari Pak ditayangkan bahwa saldo kita 0. Tapi itu tadi rezekinya Pak, rezekinya setiap hari melimpah-limpah memang. Nasi yang dibungkus itu mana kurang ditambah wong.
duitnya mana kurang, ada yang nambah. Itu juga kendak dari Pak Wali Kota kita, Pak Nanan, kalau pajak masjid itu menjadi sumber ekonomi masyarakat sekitar terutama yang fakir miskin. Tapi rata-rata masjid belum menerima secara 100% karena memang masjid punya kebutuhan lain, mungkin bangun. Rata-rata Pak, kalau bangun fisik kita mampu umat Islam. Kalau ada satu orang membangun sebuah masjid, tidak nerima wakaf dari orang lain, biar laku kata. Mampu dia. Mampu. Tapi di mana-mana ada masjid tidak mampu untuk ngisinya, memakmurkannya. Pengajian date, TVA date, pengajian ibu-ibu date, pengajian bapak-bapak date. Malah masjid itu ditutup Pak. Tutup. Ada masjid yang tidak makmur, bangunannya bagus, WC-nya bersih, tidak kata yang kencing situ, tidak ada yang bising. Nah, memakmurkan ini penting Pak. Dalam konsep masjid itu secara apa, ada yang pengurusnya, ada pengurusnya. Nah, dibaca juga pengurus itu jangan pula didominasi sikok keluarga. Ketua neneknya, sekretaris anaknya, bendahara cucung. Didominasi oleh satu keluarga. Kalau bisa jangan dikombinasikan. Padang ada, Jawa ada, Wong Oki ada, Wong Dusun ada, sehingga menjadi barometer. Ada juga marbot namanya, marbot. Tahun berapa itu Pak? Saya dapat berita ada sidang di DPR Linggau ini, ada salah satu anggota DPR mengajukan ada insentif, ada honor buat marbot. Nah, ada anggota DPR itu nunjuk apa marbot tuh. La ilallah, marbot tidak tahu dia. Penjaga masjid. Penting Pak, marbot itu penting. Kegiatan masjid banyak, tapi marbotnya tidak kati, hamburadul kebersihannya. Tempat wudu, ada yang tempat wudu, ada tempat WC itu, Masya Allah. Tapi ada satu tempat wudunya di rumah masing-masing memang, tidak di masjid. Tapi kita khusus Masjid Raya ini, ya dari pasar. Yang jelas dia tidak punya tempat di pasar secara untuk bersama-sama banyak, itu tidak mencukupi. Dia ke masjid, buang air kecil, buang air besar, wudu, sholat. Malah dalam masjid ada kipas angin, ada AC. Makanan ada pulau. Nah ini bagus Pak, ini sudah makmur kita ini. Jadi itu penyebab masuk neraka itu kena dak sholat. Ditambah yang lain, ada perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, masuk zina. Wah kita agak miris-miris Pak, agak geleng-geleng kepala. Ada pesantren, ustadznya memperkosa santrinya. Nah Masya Allah,
ada pesantren anak ustadznya memperkosa santrinya, Masya Allah. Kalau yang umum sekarang, Masya Allah, luar biasa Pak. Melanggar perintah Allah, itu juga penyebab orang masuk neraka. Karena itu kita disuruh oleh Nabi untuk berlindung kepada siksaan api neraka yang sangat luar biasa, yang sangat pedih. Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa siksaan neraka itu asapnya berangus badan kita. Asapnya belum masuk, belum dibakar, asapnya saja sudah hangus. Wajar kalau kita senantiasa bermohon kepada Allah supaya terhindar dari azab api neraka. Satu, yang kedua, azab kubur. Nah, azab kubur, walaupun ini juga banyak kajian-kajiannya Pak. Ada yang tidak percaya apa yang nak diazab oleh malaikat itu. Wongnya lah mati. Wongnya lah mati. Pukul lah badan orang mati, tidak terasa. Tapi walaupun demikian kajiannya ada hadis. Jadi kita ini tuntunan kita Al-Quran dan hadis. Hadis mengatakan ada. Macam mana hidupnya, wallahu alam bisawab. Dalam kuburan itu apa ada hidup orang bersama-sama situ, masyarakat kubur ya. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas ada azab kubur. Yang diazab apanya? Wallahu alam pula. Bisa jadi Allah memerintahkan kepada malaikat bahwa yang dirasakan itu ya seperti orang hidup. Azab kubur. Ada di mana tuh Pak wong nyari ilmu apa itu? Ilmu hitam apa namanya itu? Dikubur tapi njuk selang, jangan mati ya. Dia dikubur tapi nak merasakan cak mana nian dalam kuburan itu. Cuman permintaannya njuk selang supaya bernapas. Kapan keluar cak mana? Bukan main rasanya katanya. Mana panas, mana gelap. Macam-macam. Sebenarnya Pak kalau mati itu balik lagi mencerita dengan kita pasti sholat galau gitu. Pasti sholat galau Pak. Yang berduit pasti zakat galau. Yang galak pecarut pasti tidak pecarut dia. Tapi orang mati tidak yang balik, tidak ceritanya dalam Al-Quran, dalam hadis, kubur, siksaan kubur, Masya Allah. Peristiwa juga dijelaskan oleh Nabi. Ketika kita sudah pulang mengantarnya itu datang malaikat. Ada malaikat yang seram, ada malaikat yang ramah. Yang ramah itu kepada orang yang alim, kepada orang yang ibadahnya bagus. Mengucapkan selamat Bapak ya, selamat Ibu ya. Wis. Kalau yang seram tadi Pak, mulai bertanya, marrobuka. Kebetulan hidupnya dulu ngapal marrobuka. Sampai situ lupa. Sampai situ lupa. Ngapalnya wae, ibadah tidak. Nah ini masalahnya. Jadi kalau ada ibadah kita tidak perlu dihafal itu. Kayak datang dewek jawabnya itu. Yang jawab amal soleh kita. Yang hebat lagi Pak Herman itu dihafal. Marabuka Allah. Salatnya tidak. Man nabiyuka Muhammad. Puasa tidak. Lah hafal dia. Tiap hari katanya itu. Salat tidak. Ayo mang. Salat mang. Tidak. Aku lah hafal. Pertanyaan malaikat telah bocor. Jangankan dalam kuburan Pak. Sakaratul maut berlupa. Sakaro mabuk maut mati. Ingatlah Pak. Sakaratul maut itu.
Coba suruh ngucap la ilaha illallah ngeleng dia. Mang, ngucap la ilaha illallah, Mang, ngeleng dia. Artinya susah kan? Jadi siksaan kubur. Yang ini belum juga Pak dirasakan. Kalau nak merasakan itu mati dulu. Nah, mati dulu baru terasa. Dan dari beberapa penjelasan pasti nyesal semua Pak. Nyesal semua kita nih. Kalau nyesal, yang rajin nyesal ngapa dak lebih rajin. Kayak peristiwa wong masuk dalam gua Pak ya. Masuk dalam gua terkurung, dalam gua tidak sengaja terpegang-pegang. Ada yang megang 2 genggam, tangannya ada yang genggam segenggam, ada yang tidak genggam. Pendek cerita, keluar dari gua itu kapan dijengok digenggam ini emas. Nak balik lagi tinggi. Ketiga-tiganya nyesal. Uji yang 2 genggam, ngapo tak masuk kantong. Kantong baju, kantong celana, ada ya? Padahal 2 dia, 2 genggam. Nyesal dia tuh. Ngapo tak lebih. Yang segenggam, kau tak berapa nyesal, dapat 2, aku siko. Nyesal juga. Nah yang paling nyesal yang nomor 3, Pak. Tak genggam apa-apa, tak dapat apa-apa, paling nyesal. Yang rajin beribadah tadi, ngapalah, tak ditambah ini, tak tambah ini, tak tambah itu. Yang memang itu ada anjurannya ya. Ngapalah aku tak khusyuk mata aku kemana-mana. Allahu Akbar, mata kemana-mana ya. Ngapalah tak nunduk, suruh Nabi nunduk nyingoi tempat sujud, mata tempat sujud. Disuruh oleh Nabi berlindung kita kepada Allah dari siksa kubur. Yang ketiga fitnah hidup. Nah Pak, fitnah hidupnya ya Allah banyak nian Pak. Ujian hidup banyak nian. Terutama ujian iman kita Pak, berat nian ujian iman kita. Hidup ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala cak mano kita ini supaya jangan syirik. Banyak Pak. Kau di Jawa Timur tuh wong nak masang sajen-sajen ya. Tendang oleh kawan. Syirik, banyak syirik ya Allah. Di daerah-daerah pedalaman Pak, jangankan pedalaman, Linggau masih ada. Kalau bikin rumah tidak pakai sesajen, kena marah oleh neneknya. Hui, mana sesajen? Entah apa nih, belis nak makan bulu, belis nak makan bulu nih. Ada pula kena laki lak ngopi, sajennya kopi. Berapa jam kopi dah habis. Oleh bini dah ambil lagi. Dia minumnya. Lah uji wong ngapo dia ambil bu? Lah laki kula mati, dak ngopi gi. Aku ngopi yo. Banyak nian Pak, banyak nian itu. Fitnah hidup ni banyak nian Pak. Ada yang fitnah hidup itu wong melihat kita salah itulah. Kalau wong Pak nilai kita beda nian Pak. Kalau kita nilai dewek dengan Allah nilai beda Pak. Kalau wong nilai, ya Allah, apalagi wong tu benci dengan kita. Salah itulah. Senyum kita salah, merengut kita salah. Salah itulah. Senyum senyum mengot katanya. Lah senyum dicemooh pula. Dak senyum merengut sombong nian katanya. Baru sekian hektar punya, aku ribuan hektar, Masya Allah. Salah itulah Pak. Wakaf kita salah, kita sholat salah. Bapak nih soalimnya baru kemarin lah sholat. Sekarang soalim dan biarlah Pak ngomong soalim biarlah, tidak apa-apa. Ibda mulai, tidak apa-apa. Kita jangan pula ngomong baru kemarin dia nih cak pakamnya. Jangan biarlah Pak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin saatnya waktu itulah dia agak menyadari bahwa hidup ini sementara. Jadi siksa hidup fitnah hidup, banyak nih Pak.
Anak kita udah galak sholat, itu cobaan tuh Pak. Bini kita cerewet, cobaan tuh. Kurang tuh lasennya. Lanjut 1 juta sehari, kurang, nak 2 juta. La ilah Allah. Uji lakinya dari mana aku dapat duit? Uji bini, basing bang. Nah ibu kalau ngomong basing tuh basing nian bapak-bapak nih. Yang haram, laju. Yang ndak keruan, laju. Ujung-ujung malam-malam nggak bisa. Uji bini kemana bang? Basing, rumah siapa? Nak aku buka. Tapi ibu ngomong basing, situ. Nah, maka ujian ini Masya Allah. Terasa Pak, terasa. Jangankan jauh-jauh. Dalam keluarga, dalam tetangga, dalam sekitar, Masya Allah. Ujian amat berat. Ujian hidup. Terus yang keempat ujian mati. Mati itu ujian tadi kita sudah cerita ujian Masya Allah. Nak mati itu Pak. Dati belum cerita nak mati itu. Firasat baik paling ya. Taulah ternyata bapak ini nak mati rupanya. Kemarin Cak Iyonya minta maaf dengan aku. Ada firasat macam itu ya. Tapi fitnahnya bukan main Pak. Nak ngeluarkan napas itu. Itu bukan main tuh. Nabi Idris alaihissalam nyoba mati Pak. Dia berkawanan dengan malaikat maut. Malaikat maut kita berkawanan ini. Boleh tak aku nak nyoba mati? Lah, kau kan belum sampai waktunya. Minta kepada Allah, aku nak nyoba baik, aku tak bukan mati nian. Nah, izin Allah, ini izin Allah ya, biiznillah Pak. Nabi Idris nak nyoba mati. Nah, kata Allah ya, nyoba baik, nyoba. Nyobalah. Ujian Nabi Idris, malaikat, kau nyabut aku kaki yang paling ringan ya, paling ringan. Aku nak nyoba paling ringan. Izin Allah. Biiznillah Pak, izin Allah Pak ya. Dicobalah oleh malaikat. Ngoleklah Idris, ngoleklah. Cabut Pak. Mati nian. Kena izin Allah tadi hidupkan kembali hidup dia. Cak mana Idris? Itu yang terenak tuh. Iya, itu yang paling enak tuh. Enak apa katanya? Apa terasa cak kulit di kupas-kupas hidup-hidup. Iya. Itu yang paling ringan. Apalagi misalnya kaki susah keluar terjang malaikat misalnya. Tabuk malaikat, tambah nanggung. Makanya sakaratul maut itu ada yang susah Pak. Ada yang susah kaki naik-naik ke bocor. Mukik-mukik dia. Insyaallah. Fitnah. Yang terakhir adalah dari Dajjal Pak. Dari siksa dari godaan Dajjal. Ternyata banyak buku saya baca, Dajjal itu lado sifatnya, yang fisiknya belum. Ada menerjemahkan fisik itu para anak kiamat, ya. Tapi kalau sifatnya lado, yang benci terhadap Islam, banyak sekarang. Yang nak menyudutkan Islam, teko kiai, Pak, ada menyudutkan Islam. Teko ustad. Apa Islam Arab tuh katanya, Wahabi. Lah mulai. Bukan sekarang baik, dari dulu. Itu sifat yang kurang simpatik terhadap Islam, padahal dia orang Islam. Masya Allah. Menurut beberapa peristiwa Pak ya, penjelasan Dajjal itu kan mata sebelah katanya, nganggap enteng terhadap ajaran Islam. Umat Islam banyak Pak, apalagi di luar Islam itu dalam Islam nganggap enteng. Salat berjamaah Pak, malas berjamaah tuh. Wong covid dia nak rapat-rapat, malas dia. Tidak. Jangan nganggap remeh aturan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah itu banyak manfaatnya buat kita, buat masyarakat, malah lebih jauh bangsa dan negara.
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Rawahul Muslim. Inilah kajian singkat kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah akan menjauhkan kita dari azab neraka, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, dan gangguan dajjal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.